Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya nih adik-adik? Ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Hayo, siapa yang masih ngantuk di sini? Ayo melek-melek dibuka matanya. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan ditemani bersama Kak Rika dan Kak Ana. Yeay! Udah gak sabar kan adik-adik kita memulai ibadahnya? Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik biar gak ngantuk, kita bernyanyi dari lagu kita yang pertama, yaitu Ku Nyanyi Senang. Mari kita bernyanyi. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Sekali lagi. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Oke, udah semangat kan adik-adik? Gimana nih? Udah semangat dong? Pasti udah semangat, karena kita akan melanjutkan ke nyanyian yang kedua, yaitu lagu Semuanya Tercipta. Boleh pakai gerakan ya adik-adik. Oke, kita mulai. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu. Sekarang waktunya kita berdoa. Oke, ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas minggu pagi yang masih Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih juga atas penyertaan pada malam tadi. Kami sudah boleh beristirahat, dan sekarang kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Wah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ana. Sebelumnya nih adik-adik, disiapkan dulu Alkitabnya boleh? Ayo kakak kasih waktu untuk adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Kakak hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik sudah megang Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Ana, kita bernyanyi 1 lagu lagi, yaitu Baca Kitab Suci. Ayo bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
tunggu. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau membuka hati kami dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan dan meresapi apa yang boleh kami dapat dari Kak Ana, dan kiranya Engkau juga memberkati Kak Ana supaya Kak Ana dapat menyampaikannya dan dapat kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya atau belum? Kalau belum, diambil dulu ya Alkitabnya. Dan kalau sudah, mari kita buka Alkitabnya dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Kita baca ya adik-adik. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilih. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan tentang nyanyian syukur, puji-pujian yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Kira-kira kenapa ya Raja Daud meminta Asaf dan keluarganya untuk menyanyikan nyanyian syukur itu? Ternyata karena Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel. Apa sih tabut Allah itu adik-adik? Tabut Allah adalah simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel pada zaman itu. Tabut Allah ini dibuat pada zaman Musa. Berarti usianya kurang lebih sekitar 250 tahun saat masa Raja Daud. Tabut Allah itu merupakan peti yang dibuat dari kayu penaga berukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter yang dilapisi emas di luar maupun di dalam. Jadi semuanya emas adik-adik, terbuat dari emas. Tutupnya itu disebut tutup perdamaian yang terbuat dari emas dan terdapat 2 kerup atau gambar malaikat, simbol malaikat di kedua ujungnya. Wah, bagus sekali ya adik-adik. Tabut Allah itu terbuat dari emas, lalu ada gambar atau simbol kerup malaikat juga di atasnya. Nah, adik-adik sekarang tahu nggak kira-kira apa ya isi dari tabut Allah itu? Nah, isi dari tabut Allah itu adalah 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum atau 10 perintah Allah pada saat zaman Nabi Musa. Lalu ada juga buli-buli emas yang berisi mana dan tongkat Harun. Tabut Allah ini sempat direbut loh adik-adik oleh bangsa Filistin selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan ke bangsa Israel karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel dan Raja Daud sama seperti artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel tuh senang
bernyanyi, bersukacita. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, mengingat semua karya dan perbuatan Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Nah, yang mau kita pelajari dari kisah Raja Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem ini adalah bagi kita. Adik-adik tahu nggak, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Merayakan Natal, betul. Kita akan merayakan Natal. Natal itu apa sih artinya adik-adik? Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul, hari kelahiran Juru Selamat manusia. Adik-adik senang nggak? Sebentar lagi mau menyambut Natal. Apa sih yang membuat adik-adik senang kalau mau menyambut Natal? Apa hayo? Apakah karena kalau Natalan ada pohon Natal yang bagus-bagus dengan lampunya yang cantik-cantik? Apakah kalau Natal itu dapat baju baru dari mama papa yang bagus-bagus? Lalu juga dapat mainan baru, lalu juga bisa pergi jalan-jalan, pergi liburan. Nah, kakak mau bilang buat adik-adik, arti Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat, kehadiran Tuhan Yesus bagi kita semua umat manusia. Kalau pada zaman Raja Daud dulu, kehadiran tabut Allah sangat penting. Kakak mau bilang bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang mau lahir sebagai manusia, yang pada akhirnya akan menjadi juru selamat kita dengan pengorbanannya di kayu salib, itu jauh lebih besar artinya daripada tabut Allah. Kenapa? Karena dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka orang-orang di dunia termasuk kita itu akan diselamatkan, dihapuskan dosa-dosanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi kita semua. Nah, adik-adik, untuk merayakan Natal, untuk menyambut Natal, tidak harus melulu dengan pohon yang bagus, pohon Natal yang bagus, baju-baju baru, mainan baru, kado-kado Natal, tidak. Tetapi kita memaknai Natal apalagi di kondisi yang kita masih pandemi di negara ini. Kehadiran Natal ini kakak mau bilang kita bisa memaknainya dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti loh buat kita. Apa contohnya? Contohnya adalah kita setiap pagi masih bisa bernafas, membuka mata, kita melihat semuanya dengan baik, kita masih diberi umur panjang, kita masih bisa diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menjauhkan kita dari virus-virus yang berbahaya itu. Nah, itulah bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih sayang Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan kita semua. Senang tidak adik-adik menyambut kehadiran Tuhan? Pasti senang dong, harusnya senang dong ya. Jadi, sukacita Natal bukan hanya karena dapat kado Natal, tapi justru kasih Tuhan yang besar kepada kita, sehingga Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita hari lepas hari. Maka itu sama seperti Raja Daud yang menaikkan nyanyian puji-pujian dengan tulus sebagai bentuk syukurnya, kita semua, kakak, adik-adik, keluarga juga harus begitu ya. Kita semua adik-adik kalau bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita apa dengan cemberut? Dengan senyum-senyum apa dengan merengut? Ayo, pastinya harus dengan sukacita, dengan senyuman dari hati, senyuman di wajah kalian. Nah, kalau memuji Tuhan harus dengan hati yang gembira, jangan bersedih. Kan kita bersyukur karena Tuhan sudah mau lahir di kandang domba, di tempat yang hina untuk kita, untuk menjadi juru selamat kita. Kita bersyukur karena Tuhan setiap hari memberkati kita, adik-adik dan keluarga, khususnya di tengah kondisi kita yang masih harus
tetap di rumah, sekolah dari rumah, mama papa bekerja dari rumah, begitu ya. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kita semua bisa bersyukur dengan sepenuh hati dan tetap bersuka cita meskipun tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal dengan bersama-sama di gereja. Kita mungkin tidak bisa merayakan Natal dengan keluarga besar karena kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akan tetapi kehadiran Tuhan ini tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Tuhan akan hadir selalu dimanapun dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik. Dia akan selalu hadir menyertai kehidupan adik-adik sampai kapanpun. Kita yakini, kita percaya, kita memohon kepada Tuhan bahwa di hari Natal yang akan kita jelang ini, kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita itulah yang menjadi kado Natal terindah, terbesar, dan teristimewa bagi kehidupan kita semua. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap setia berdoa, tetap setia membaca Alkitab, tetap setia memuji Tuhan meskipun kita hanya bisa melakukannya dari rumah. Kita yakini, percaya, dan mohon sama Tuhan bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Tuhan akan memulihkan bangsa kita, Tuhan akan memulihkan kita semua melewati pandemi ini. Amin adik-adik. Amin. Terima kasih Kak Ana atas firman dan ceritanya. Nah adik-adik, untuk merespon cerita dan firman Tuhan yang tadi adik-adik dengar dan adik-adik baca, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Anak yang Dijanjikan. Sudah siap? Ayo kita bernyanyi. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kami, Tuhan mau mengajarkan kami untuk kami lebih lagi bersyukur dan memaknai kehadiran Tuhan di hari Natal yang akan kami jelang ini dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya, karena begitupun dengan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami, adik-adik di rumah bersama keluarga. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang tahun 2020 ini yang sebentar lagi kami akan tutup, kami boleh melaluinya bersama Tuhan, meskipun dalam kondisi kami yang terbatas, karena kami tidak bisa beraktivitas secara normal seperti biasanya karena pandemi ini. Tapi kami selalu bersyukur Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang lain sehingga kami masih boleh merasakan dan melewati Natal yang akan kami rayakan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau ingat bahwa kehadiran Tuhan jauh lebih penting dari apapun, dari baju Natal, dari pohon Natal, ataupun dari kado-kado Natal. Sebab kehadiran Tuhan bagi kehidupan kami adalah sangat berarti sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk hari-hari yang telah berlalu bersama Tuhan.
Di tengah kondisi pandemi ini, kami mau terus bersuka cita, kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus setia berdoa dan membaca Alkitab, sehingga kami bisa terus mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu ingat bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itulah kami patut senantiasa bersyukur, memuji Tuhan dari hati, dengan senyuman, dengan ketulusan, dengan sukacita, sebab begitu besarnya kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan bagi kami. Di Natal ini Tuhan, kami mau berdoa, memohon Tuhan untuk memberkati bukan hanya kami di keluarga, tetapi juga bangsa dan negara kami. Meskipun kami tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja dengan umat-umat Tuhan yang lain, tetapi Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami agar boleh sebentar ataupun cepat melewati masa pandemi ini bersama Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal di suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur, kami menaikkan permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap amin. Ya adik-adik, gak terasa nih ya, sekarang kita sudah tiba di penutup ibadah hari ini. Adik-adik jangan sedih, jangan kecewa, minggu depan kita akan berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak minggu depan. Ya adik-adik, untuk menutupnya, kakak sudah siapkan satu buah lagu. Adik-adik mau nemenin kakak kan untuk bernyanyi? Ayo kita bernyanyi. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita mau menutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari awal, pertengahan, hingga akhir atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini. Ya Tuhan, terima kasih juga atas seminggu yang lalu kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu. Kiranya seminggu ke depan berkat dan rahmat-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. See you.